Bersyukur ya Bapa, di minggu pagi ini Tuhan, kami boleh menjadi himpunan di tempat ini, di rumah-Mu yang luar biasa Tuhan, yang kudus dan suci ini karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali ya Bapa, sehingga kami pada saat memuji, meninggi-ninggikan, beribadah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun pujian kami yang Kau lewatkan Tuhan, tapi itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan, biarlah kami serahkan di dalam nama-Mu saja, memimpin ibadah ini, sehingga boleh berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mempelai pria surgawi, kami panjatkan doa ini. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita duduk kembali. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, rela. Amin. Katakan, ku ingin menyenangkan-Mu selalu. Amin. Oh Tuhan, ku berikan semuanya. Ku berikan semua, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan. Amin. Katakan semuanya. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung. Amin. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Haleluya. Berikan semua, tubuh, jiwa, relakan semua. Katakan, ku ingin Tuhan, ku ingin menyenangkan selalu, kan selalu ku jawab. Ajari aku mengerti perasaan-Mu Tuhan. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti jantung. Biarkan aku punya keintiman, biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung. Amin Tuhan. Biarkan aku punya
biarkan aku keintiman hanya denganmu sampai dapat di hatiku seirama. Ajari kami Tuhan mengerti perasaanmu Tuhan, mengerti detak jantungmu Yesus. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu sampai kau dapati hatiku seirama. Sekali lagi katakan, ajari haleluya, haleluya Yesus. Mengerti dengan jantungmu. Biarkan aku Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu sampai kau dapati hatiku seirama. Sekali lagi katakan, oh ajari aku Tuhan. Haleluya Yesus, ajari kami semua di tempat ini Tuhan mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu Yesus. Oh biarkan aku Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Haleluya, seirama dengan hatimu. Oh, seirama dengan hati. Haleluya. Sembah Dia Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Ajari aku mengerti perasaan. Ajari kami Tuhan. Dan mengerti detak jantungmu Yesus Tuhan. Haleluya. Keintiman hanya denganmu. Amin. Haleluya. Jari aku perasaanmu, mengerti dengan jantung. Biarkan Tuhan, biarkan aku keintiman hanya denganmu sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Luar biasa kasih Dia pada kita.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Belum. Salam. Saya hanya dengar suara pembicara, Bapak Pendeta. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, glory. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Yuk, sama-sama ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agungnya. Puji dia tiuplah sangkal, teret teret, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mana tepuk tangannya tuh Tuhan? Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia kita sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yesus Kristus Allah Tuhan kita semuanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Amin. Puji dia tiuplah sangkakala. Yes. Musik dan tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan dulu sorak-sorai bagi Yesus, saudara. Saya tidak tahu apa yang ada di problem saudara. Boleh mulut saudara saya lihat dari sini berkata sebab Tuhan baik, tapi muka saudara tidak bisa saudara tipu. Penuh dengan ketegangan, tidak tahu apa. Hanya Tuhan yang. Ya, coba angkat tangan semua yang punya tangan. Tangannya di atas kita mau berkata sebab Tuhan baik ya. Ya. Saya mau lihat di tempat ini tidak ada kata lain selain kita berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Tepuk tangan dulu buat Yesus ya. Nah, ini baru kelihatan aura wajahnya. Ya, amin. Betul-betul kita mau berkata sebab Tuhan baik ya. Angkat tangan kita sama-sama di atas kepala. Kita lambe-lambekan.
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya, amin. Katakan dari hatimu, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selalu. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, hey, hey. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, hey. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Amin, 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 amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Nah, ini baru betul-betul hati saya senang. Oh, bukan hati saya, hati Tuhan senang terbalik-balik. Apalagi hati Tuhan. Amin. Gitu ya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahannya saja kita bisa dihadir tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai terjadi. Kita ulangi, katakan, oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari. Kita ada sampai hari ini hanya karena kemurahan-Nya, saudara. Oleh karena kebaikan Tuhan, terjadi. Amin, 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 amin. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat, amin, selamanya Kau ajaib. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat, kami mengangkat wajah kami selamanya Tuhan. Kau hebat bagi kami, haleluya, 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 amin. Ku sembah, sekali lagi saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Amin, amin, amin. Selamanya Dia ajaib bagi kita semua, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mana suara saudara? Haleluya, suara saudara. Ku amin. Tuhan, Kau dengar suara mereka ya Bapa. Hanya namamu dikatakan yang paling ajaib. Ku sembah Kau. Sembah Kau, haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhan, Kau ajaib bagi kami semuanya Yesus.
sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami hidup untuk menyembah-Mu semata Tuhan. Selamat Kau hebat Tuhan. Selanjutnya saya mengundang pembicara. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan menyembah Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya kami naikkan kepada Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Yang kami panggil, kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dalam pimpinan dan persekutuan Roh Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal kami yang kami puja, kami permuliakan seumur hidup kami. Ucapan syukur yang begitu besar kami naikkan kepadamu. Sebab atas kesempatan, kasih karunia, kepercayaan demi kepercayaan yang Kau berikan untuk kami. Kembali boleh dapat beribadah, berkumpul, memuji, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Terimalah setiap pujian, pengagungan kami. Boleh naik di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan senantiasa. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tahu hamba-Mu penuh keterbatasan, penuh kelemahan. Namun Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman dalam kehidupan hamba-Mu. Urapi kami semua. Tidak ada satupun di antara para jemaat-jemaat-Mu, juga hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini terlewatkan dari lawatan Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Tegur kami, ingatkan kami, teguhkan langkah kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Sebab kami tidak mampu berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami hanya mampu bekerja oleh sebab topangan pimpinan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang memungkinkan saya untuk pelayanan tempat ini. Behind the scene-nya Bapak Ibu, sebetulnya saya ini semestinya pelayanan di tempat Dr. Jonathan Octavianus di GPT Kristus Hayat. Tetapi kemudian karena beliau beberapa waktu yang lalu sakit vertigo, dan hari ini beliau memutuskan untuk berkhotbah sendiri di tempatnya. Dan kemudian jadwal yang seharusnya beliau ada di tempat ini digantikan kepada saya. Tapi saya percaya, saya yakin bukan suatu kebetulan saya boleh ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tak kenal maka tak sayang, nama saya Bapak Pendeta Yosef Yunando Sihaan. Saya pelayanan di Gereja Pantai Kosta di Indonesia di Mojokerto sebagai wakil gembala. Tapi kalau di Surabaya sini saya pelayanan sebagai dosen sekaligus kaprodi dari Magister Teologi, prodi S2 di STTII Surabaya di Jalan Panjang Jiwa Permai nomor 1C Surabaya. Jadi barangkali kalau kita berjumpa di jalan boleh saling bertegur sapa satu dengan yang lain. Saya kesini bersama dengan istri dan anak saya yang ada di depan ini, wanita satu-satunya yang paling cantik di dunia menurut saya, ya, istri saya dan juga anak saya yang masih usia 3 tahun. Puji Tuhan, saya rasa perkenalan ini cukup dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada sebuah cerita di luar pulau yang saya dengar dari mama mertua saya. Ini di luar pulau Bapak Ibu, tidak ada di tempat ini ya.
Setiap kali, setiap pagi ada ibadah atau setiap sore ada ibadah. Biasanya di daerah luar pulau di mana mama mertua saya tidak perlu menyebutkan tempatnya, itu beribadah. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tergopoh-gopoh untuk lewat di depan rumah. Lalu kemudian bapak ibu ini berangkat ke gereja. Dari dalam rumah ada sautan atau ada teriakan dari si pemilik rumah. Pak, bu, tolong, kesini sebentar. Lalu kemudian bapak ibu yang tadi tergopoh-gopoh mau berangkat ke gereja tadi, mendatangi bapak ibu yang ada di dalam rumah dan menanyakan, oh iya, ada apa? Lalu kemudian bapak ibu itu mengatakan, Pak, saya mau titip persembahan karena saya tidak bisa datang ke gereja. Itu banyak bapak ibu ya. Di luar pulau, di sini tidak ada yang titip persembahannya. Di sini semuanya datang ke gereja sendiri dan membawa persembahan untuk Tuhan. Amin. Tidak ada, itu di luar pulau. Dan lagi Bapak Ibu sering ya mendengar mungkin worship leader atau siapa yang berdoa di depan sebelum persembahan dijalankan. Ini sudah Bapak Ibu ini memberi persembahan, maaf ya, Rp5.000 atau Rp2.000. Diuntel-untel lagi ya, tahu diuntel-untel ya, diremas-remas, dimasukkan ke kotak persembahan. Saya tidak tahu di sini ada kotak kotak amplop persembahan atau tidak, tapi biasanya di banyak gereja tidak ada. Sehingga yang dibawa Rp5.000 atau Rp2.000 diuntel-untel, tapi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bawa kepadamu persembahan kami yang terbaik. Saya katakan kalau jadi Tuhan, bocai, Anda punya gaji yang begitu besar, Anda bawa ke rumah Tuhan Rp5.000 atau Rp2.000, diuntel-untel lagi, masih berani-beraninya ngaku-ngaku di hadapan Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan mengenai ibadah atau persembahan yang sejati. Terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, hanya satu ayat saja. Nanti saya akan uraikan ayat ini. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya terjemahkan sendiri ini dari bahasa Yunani-nya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya sedang menasihatkan kalian, saudara-saudara, oleh atau bisa juga dengan atau melalui belas kasihan Allah, agar kalian mempersembahkan tubuh kalian sebuah persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, sebuah ibadah kalian yang sejati. Ya Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini mengenai ibadah atau persembahan yang sejati. Tadi saya tidak janjian dengan worship leadernya, tapi setidaknya dari lagu pertama sampai dengan lagu ketiga dari tadi saya perhatikan menggambarkan mengenai khotbah saya. Di sini Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhannya saja, tetapi kepada keseluruhan jemaat di Roma. Dia mengatakan, oleh karena itu, memakai kata dalam bahasa Yunani. Artinya masih ada sambungan dari teks-teks sebelumnya, dari ayat-ayat sebelumnya. Dari Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11 ayat yang ke-36 dan puncaknya ayat yang ke-36 dari pasal 11. Di sana dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah yang digambarkan oleh Paulus demi kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah itu menjadi wilayah, ya, anggap saja kemurahan Allah itu gereja ini, dan kita itu nasihatnya. Kita ada di dalam gereja ini. Nasihat itu, nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu lahir di dalam sebuah wilayah namanya kemurahan Allah. Kemurahannya Allah yang mana itu? Kemurahan Allah
yang dinyatakan baik kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang non-Yahudi untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan kita semua termasuk orang-orang yang telah menikmati belas kasihan atau kemurahan Allah itu. Amin. Kemurahan Allah itu ya kalau dalam perjanjian lama itu konsepnya hen. Hen itu adalah saya yang superior, saya yang ada di atas, saya yang bersupremasi di atas segala sesuatu. Dalam hal ini adalah Allah mengulurkan tangannya kepada manusia yang hina, yang sudah memberontak, yang sudah berdosa kepada Allah untuk memberikan pertolongan, menarik kita dengan pertolongannya, dengan belas kasihan, kasih karunia-Nya. Atau digambarkan lewat kata chesed. Sebetulnya manusia itu tidak layak sama sekali. Wong kita ini sudah memberontak terhadap Allah. Kita sudah berdosa terhadap Dia. Kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Tapi Allah dengan belas kasihannya menyatakan kemurahannya sehingga kita semua bisa diselamatkan. Di dalam kasih karunia yang demikian, oleh karena kasih karunia Allah yang telah dinyatakan kepada jemaat ini, maka Paulus itu memberi nasihat kepada jemaat-jemaat. Nasihatnya untuk apa Bapak Ibu? Di ayat pertama tadi dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Next, slide selanjutnya. Ya, jadi saya kasih ini ibadah yang sejati ya. Dasar dari ibadah kita yang sejati itu adalah sumbernya kasih karunia atau belas kasihan Allah. Kita tidak akan bisa menikmati ibadah yang sejati atau kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan benar, mempersembahkan sesuatu dengan benar kepada Tuhan kalau tidak diawali oleh kasih karunia Allah. Kalau tidak ada belas kasihan Allah. Percuma orang-orang beribadah kepada Tuhan, orang-orang mengaku beribadah datang kepada Tuhan, tapi kalau belum menikmati kasih karunia, kalau belum ada di wilayah kasih karunia, maka sia-sia kita beribadah dan memuji menyembah Dia. Tapi syukur kepada Allah karena kita telah menikmati belas kasihan Tuhan, kasih karunia Allah, maka ibadah kita bisa menghasilkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dia mengatakan begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah yang kedua, wujud persembahan yang benar itu bukan seperti tadi Bapak Ibu ya. Seperti di daerah luar pulau. Di mana dia tidak mau datang ke gereja, tidak tahu dengan alasan apapun. Ini jam beribadah, tetapi karena pekerjaan, karena kesibukan, karena ini toko tidak bisa ditinggal, lalu kemudian, Tuhan bisa disogok dengan persembahan saya. Tuhan mungkin berkenan atas persembahan saya. Lalu kemudian panggil temannya, ayo sini kamu, saya ajak kamu ke rumah saya, tolong saya titip persembahan ini, kasihkan ke gereja ya. Dia pikir dengan persembahan itu, dia sudah membawa yang terbaik untuk Tuhan. Padahal firman Tuhan, dia mengatakan, wujud persembahan yang benar, bukanlah persembahan dalam rupa uang kita. Bukanlah persembahan dalam rupa misalkan kalau gereja GPT Logos ini sedang ada pembangunan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara angkat tangan yang pertama kali. Saya akan menyumbang 1 M untuk gereja ini. Tolong nama saya dituliskan di kolom paling atas. No, bukan itu. Ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan tubuhmu. Kata tubuh ini parasteseta somata. Kata soma itu dalam bahasa Yunaninya artinya totalitas kehidupan kita. Pikiran, perasaan, perbuatan, tindakan, perkataan kita. Seluruh yang kita miliki, yang melekat dalam diri kita, kita persembahkan secara total kepada Tuhan. Dan ternyata konsep ini tidak lahir dari perjanjian baru saja Bapak Ibu. Kita lihat dalam perjanjian lama ya. Pertanyaannya Bapak Ibu. Mengapa
persembahannya Habel lebih diterima daripada persembahannya Kain. Gitu ya. Dari sejak sekolah minggu Bapak Ibu sudah diajarkan. Konsep ini sebetulnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Seringkali guru-guru sekolah minggu akan mengatakan begini. Yaitu karena Kain mempersembahkan sebagian, Habel mempersembahkan sebagian. Habel mempersembahkan seluruhnya. Maka persembahan Habel diterima. No, bukan karena itu. Sebab kalau kita mau mengatakan sebagian dan sebagian, Kain mempersembahkan sebagian, Habel juga mempersembahkan sebagian. Kenapa? Habel tidak mempersembahkan seluruh dari hewan yang disembelih itu, tapi dia cuma ambil lemak-lemaknya. Jadi sebagian, sama-sama sebagian. Jadi jawabannya bukan itu. Oh, karena Habel mempersembahkan korban darah, Kain tidak mempersembahkan korban darah. Bisa kalau itu dipandang dari sudut pandang hukum Taurat. Tetapi hukum Tauratnya, hukum dari Tuhan itu belum ada mengenai apa persembahan yang benar. Tapi konsep kalau dilihat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrania akan tampak bahwa di sana dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi apa Bapak Ibu yang dilihat oleh Tuhan pertama kali? Pribadi dari orang yang membawa persembahan itu. Baru Tuhan lihat persembahannya. Tuhan tidak pernah lihat bawa persembahan, kamu bawa persembahan berapa sih? Kamu bawa persembahanmu berapa banyak sih sama aku? Tuhan lebih melihat kepada subjeknya dulu, baru objek yang kita bawa kepada Tuhan. Satu ya, contohnya Habel dan Kain. Kalau yang Tuhan lihat persembahannya, ngapain penulis Alkitab repot-repot mengatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya? Harusnya kalau yang dilihat itu korban persembahannya, harusnya teks firman Tuhannya langsung saja ngomong, Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel. Tetapi korban persembahan Kain tidak diindahkannya. Tapi pokok penekanan dari penulis Alkitab ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu melihat pribadi kita dulu, baru apa yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau pribadinya layak, persembahannya juga layak. Kalau pribadinya layak, maka penyembahannya juga layak. Yang kedua, saya kasih contoh yang kedua. Saul, Bapak Ibu. Tahu Saul ya? Dia mau perang. Lalu kemudian bangsa Israel sudah berteriak-teriak karena Samuel tidak datang-datang. Samuel bilang kepada Saul, pokoknya sebelum berperang tunggu saya. Karena Saul raja tidak boleh untuk mempersembahkan. Harus tunggu imam. Tunggu saya untuk mempersembahkan itu ya. Tetapi Samuel tidak kunjung datang. Aduh, mana ini Samuel? Kami mau berperang. Saul tidak pede kalau berperang sebelum mempersembahkan dulu. Bangsa Israel sudah berteriak-teriak kepada Saul, mana Samuel, mana? Samuel tidak datang-datang. Apa yang dikerjakan oleh Saul? Saul bawa korban, dia sembelih, dia bakar sendiri, dia lakukan itu. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Tuhan. Betul ya? Untuk Tuhan. Tapi kemudian setelah Saul mempersembahkan itu, Samuel tidak memuji Saul karena dia sudah mempersembahkan. Oh, bagus perbuatanmu Saul, kamu sudah mempersembahkan untuk Tuhan. Justru Tuhan mengatakan apa? Lewat Samuel. Saul, apakah Tuhan mengindahkan korban persembahan dan korban sembelihan lebih daripada dengar-dengaran akan Tuhan? Apakah Tuhan mengindahkan korban persembahan lebih daripada ketaatan kepada Tuhan? Jadi yang Tuhan cari bukan persembahannya, tapi yang Tuhan cari pribadinya. Sekalipun Saul melakukan dalam tanda kutip yang terbaik di mata manusia, tetapi ternyata di mata Tuhan salah kaprah. Saya kasih contoh yang ketiga dalam perjanjian baru. Yohanes pasal 4 ayat 23-24.
ketika Yesus berjumpa dengan wanita atau perempuan Samaria. Wanita Samaria mempersoalkan mengenai tempat. Tapi Yesus mengatakan apa? Tetapi akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh, maka barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Teks firman Tuhan tidak mengatakan tetapi akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan yang benar. Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan cari subjeknya, Tuhan cari worshipersnya, Tuhan cari bapak ibu saudara, pribadi penyembahnya, itu yang Tuhan cari pertama kali. Sebab Bapak mencari penyembah demikian, bukan penyembahan yang demikian. Tuhan lebih tertarik dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan lebih tertarik dengan totalitas kehidupan kita daripada apa yang kita miliki, harta yang kita miliki mungkin. Tuhan lebih tertarik dengan pribadi Bapak, Ibu, dan saya. Maka pertanyaannya sekarang, sudahkah totalitas hidup kita persembahkan untuk Tuhan? Berapa jam waktu dari 1 kali 24 jam yang Bapak Ibu sudah berikan untuk Tuhan? Mari kita refleksi dalam kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang hari-hari ini saya tidak nyentil cuma nabrak aja. Saya tidak nyinggung cuma nabrak Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang yang hari-hari ini masih juga mempermasalahkan mengenai persembahan persepuluhan. Ya, banyak. Mereka mengatakan, oh persepuluhan tidak perlu lagi dilakukan. Bapak Ibu, saya mau katakannya. Mohon maaf, standar kebenaran perjanjian baru itu jauh lebih tinggi daripada standar perjanjian lama. Perjanjian lama memberikan 1/10. Perjanjian baru totalitas kehidupan kita. Udah sekarang pertanyaannya, wong yang 10% aja, 1/10 saja dipermasalahkan. Yakin tak kita bisa mempersembahkan yang totalitas, yang seluruhnya? Tuhan itu mencari pribadinya dulu, baru persembahan dan penyembahannya. Amin. Maka pastikan engkau sudah mempersembahkan totalitas kehidupanmu kepada Tuhan. Masihkah kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Oh Tuhan, nanti dululah, usia saya masih muda. Tidak perlu saya melayani Tuhan, nanti kalau sudah tua saya baru melayani Tuhan. Banyak kan orang yang seperti itu ya? Punya skill, talenta, punya kemampuan yang hebat, luar biasa. Anak-anak muda di sini ya, sekolah pandai, punya soft skill yang hebat. Kalau digunakan untuk sekuler, untuk dunia, oke, saya langsung berangkat karena ada jennya, ya kan? Karena ada uangnya. Tapi kalau untuk Tuhan, oh tunggu dulu Pak Pendeta, berapa PK yang saya terima? Stop hitung-hitungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Stop kita hitung-hitungan sama Tuhan. Mari berikan totalitas kehidupan kita. Why? Karena ingat, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan itu sudah jauh lebih dulu melayani dan mengasihi kepada engkau. Engkau bukan memberi, lalu kemudian Tuhan yang harus membalas kepada kita. Tuhan itu sudah lebih dulu. Makanya Paulus mengatakan, demi belas kasihan Allah yang sudah lebih dulu dinyatakan buat kita. Engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah terima anugerahnya. Kita semua sudah menikmati belas kasihan Tuhan itu. Maka sekarang, apa susahnya untuk kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Tubuh bukan cuma ini ya Bapak Ibu, tangan. Tapi tubuh itu dalam bahasa Yunani menyatakan keseluruhan
yang inheren melekat dalam diri kita. Pikiran, perasaan, mata kita, perkataan kita, hati kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, kalau seseorang itu sudah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, pertanyaannya, berarti sesuatu itu menjadi milik siapa Bapak Ibu? Milik siapa? Milik siapa? Lu kok ragu-ragu Bapak Ibu? Milik siapa? Milik Tuhan ya. Bukan menjadi milik kita lagi. Maka sekarang kalau engkau sudah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, berarti itu menjadi miliknya Tuhan. Kalau totalitas kehidupan kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita sudah persembahkan kepada Dia, maka itu semua jadi miliknya Tuhan. Mau apakah engkau daripadaku ya Tuhan? Mari kita mau merepotkan diri untuk Tuhan. Bapak Ibu, amin. Saya kasih bahasa merepotkan diri. Saya mau merepotkan diri untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Tidak ada masalah, saya mau bekerja untuk Tuhan. Prinsip saya dengan keluarga saya, dengan istri dan anak saya, Tuhan, bawa saya ke tempat manapun yang engkau mau, engkau bawa saya. Tidak ada masalah, asalkan Tuhan selalu beserta dengan saya. Tuhan, kasih saya beban yang begitu berat. Sampai-sampai hampir-hampir saya tidak bisa memikulnya. Itu tidak masalah buat saya. Tapi berikan kepada saya kekuatan untuk memikulnya. Kalau prinsip ini Bapak Ibu punya, maka totalitas kehidupan Bapak Ibu sudah Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan. Mari kita mau menyerahkan seluruh tubuh kita jadi kepunyaan Dia, jadi kepunyaan Tuhan, bukan milikku lagi. Sebab ada banyak orang di luar sana, di sini tidak ada ya, di luar sana yang mengatakan hidupku, gak usah ngurusi aku. Jatuh dalam dosa atau menyebar aib di mana, di Instagram, di TikTok, tidak perlu ngurusin kehidupanku, hidupku, urusanku. Nah, sekarang ketika firman Tuhan datang kepada kita semua, hidup kita bukan milik kita lagi, amin. Hidup kita milik kepada siapa kita menyerahkannya. Hidup kita adalah milik Tuhan. Nah, sekarang next. Selanjutnya, kita akan melihat bersama-sama sifat dari ibadah yang sejati atau persembahan yang benar itu seperti apa. Bangunlah komitmen Bapak Ibu untuk sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, kudus kepada Allah, dan berkenan kepada Allah. Jadi kata kepada Allah itu bukan cuma membungkus kata berkenan, tapi kata kepada Allah itu membungkus juga kata hidup dan juga kudus. Nah, saya mau terangkan dulu ini. Apa maknanya kudus dulu? Hidup dulu. Sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Kata hidup di sini pakai kata sosan. Kata sosan itu, kata hidup itu ada dua ya, bios dan zoe. Nah, kata bios itu kalau dalam bahasa Yunani ya hidup-hidup seperti biasa itu. Tapi kalau kata sosan itu hidup dalam hidup yang berkualitas, yang sudah memiliki kualitas sebagai karena Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah. Hidup yang sudah diperbaharui setelah Bapak Ibu percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biasanya ini dikontraskan dengan korban-korban PL yang memang dibawa dalam keadaan hidup tetapi kemudian dibunuh, dibakar. Tapi Bapak Ibu itu hidup. Tadinya Bapak Ibu siapapun di antara kita mati di hadapan Allah. Kita semua ini tadinya sebelum kita kenal Yesus, di luar Yesus kita ini semuanya punya gelar di depan nama kita ALM. Tahu ALM ya Bapak Ibu? Di hadapan Tuhan sekalipun Bapak Ibu bergerak, bernafas, Bapak Ibu menari, menyanyi, bekerja, tapi sebetulnya di hadapan Allah sebelum Bapak, Ibu, Saudara sekalian kenal Yesus, kita semua di hadapan Allah sama dengan orang yang mati. Tapi karena percaya kepada Yesus, maka kita menikmati hidup. Maka persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, hidup yang telah diubahkan dalam Kristus, hidup yang berbeda dari hidup yang lama, tubuh yang sedang mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Hidup. Banyak orang, Bapak Ibu, punya sesuatu yang sifatnya perencanaan, betul ya? Katanya kalau kita gagal merencanakan berarti kita merencanakan untuk gagal. Di dalam gereja pasti punya visi dan misi, punya rencana-rencana ke depan apa yang mau dikerjakan. Amin, betul ya? Di dalam keluarga seorang kepala rumah tangga punya visi dan misi. Mau dibawa kemana nih rumah tangga nih? Anak nanti 1 tahun ke depan mau sekolah di mana? Ini sudah lulus TK mau SD di mana? SD sudah kelas 6 mulai dipikirkan nanti SMP mau SMP di mana? Banyak orang Bapak Ibu punya perencanaan jangka pendek yang bagus. 1 tahun ke depan saya mau bikin apa nih? 2 tahun lagi anak saya mau disekolahkan di mana? 3 tahun lagi saya mau berencana A, B, C, detail, bagus. Banyak orang juga punya perencanaan jangka menengah yang baik. Oh 10 tahun ke depan anak saya harus kuliah di luar negeri. Maka mulai hari ini saya spend money. Saya simpan uang entah dalam bentuk apapun. Deposito di bank atau investasi bermacam-macam. Untuk mempersiapkan masa depan dari anak yang masih usia SD ini. Supaya dia bisa berkuliah di luar negeri sesuai dengan angan-angan Bapak Ibu sekalian. Atau punya perencanaan jangka panjang yang baik. Saya sekarang bekerja sebagai PNS. Yang sudah pejabat eselon berapa misalkan. Dalam kurun waktu usia 55 tahun atau 60 tahun saya nanti akan pensiun. Setelah pensiun saya harus punya tabungan segini. Nah itu perencanaan jangka panjang untuk mempersiapkan masa pensiun. Orang bisa punya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang baik. Tapi pernahkah Bapak Ibu memikirkan mengenai perencanaan jangka kekal? Di kekekalan nanti gimana dong? Apa yang mau engkau bawa kepada Yesus dalam pengadilan nanti ketika dia bertanya, apa yang sudah engkau buat untuk aku? Tidak ada Tuhan. Saya waktu jadi jemaat ya biasa-biasa saja, cuma datang pulang. Itu kalau dulu zaman orang kuliah itu namanya mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Tidak pernah ada kegiatan di kampus yang diikuti. Apa yang sudah engkau kerjakan untuk aku? Tidak ada Tuhan. Sebab waktu saya usia 20 tahun, saya bilang nanti saja waktu usia 30 tahun. Waktu usia 30 tahun, saya bilang nanti saja waktu usia 40 tahun. Usia 40 tahun saya sudah stroke, tidak bisa apa-apa Tuhan. Baru saya ngomong, saya mau bekerja untuk Tuhan. Sudah kasep ya Bapak Ibu. Sudah terlambat. Pikirkan juga bukan cuma jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang baik. Tapi pikirkan perencanaan jangka kekal mulai sekarang. Mulai hari ini pikirkanlah mau merepotkan diri untuk Tuhan. Oke, kita beralih yang kedua. Selain yang hidup kepada Allah, yang selanjutnya adalah kudus kepada Allah. Kudus ini berasal dari kata hagian dalam bahasa Yunani-nya. Kudus itu berarti dipisahkan untuk Allah. Dipisahkan untuk sesuatu yang secara khusus. Nah kita ini sudah dipisahkan untuk tujuan khusus. Maka di kitab Amsal kan dikatakan begini ya. Jangan engkau terburu-buru cepat-cepat mengatakan sesuatu itu kudus.
baru engkau memikir-mikirkannya. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, engkau menyatakan sesuatu kudus, itu artinya sesuatu itu dipisahkan untuk tujuan tertentu. Tetapi ternyata setelah engkau berpikir, itu kan kadang orang terlalu cepat ya. Seperti siapa misalkan? Yefta dalam Alkitab. Itu kan dia terlalu cepat. Nanti kalau saya pimpin perang, lalu kemudian saya menang, siapa yang paling cepat keluar dari pintu rumah saya, dialah yang kupersembahkan kepada Tuhan. Dibakar maksudnya Bapak Ibu. Siapa ternyata yang keluar dari pintu rumahnya? Anak perempuannya. Maka itu sudah dikhususkan tapi. Sudah dinasarkan kepada Tuhan. Hati-hati. Maka Bapak Ibu sekarang persembahkanlah hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup. Tapi juga persembahan yang kudus di hadapan Allah. Artinya pisahkanlah hidupmu. Nanti ayat selanjutnya akan menjelaskan, tapi saya tidak bisa menerangkan hari ini. Karena ayat 1 saja sudah panjang ya. Ayat 2, kita mesti terpisah, berbeda dengan dunia ini. Jangan kamu punya pola pikir dunia ini. Kita ini sudah dipisahkan secara moral, secara etika, dan secara seremonial kudus. Maka kudus itu bukan ketika engkau ada di gereja, lalu kudus. Senin sampai Sabtu kudus. Tidak ya Bapak Ibu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semuanya harinya Tuhan. Maka dari Senin sampai dengan Minggu saya kudus. Jangan Minggu dengan bibir yang satu mengucapkan pujian pengagungan kepada Allah. Tetapi Senin sampai Sabtu karena melihat pegawai yang enggak benar. Karena melihat adanya teman di sekolah yang mungkin membuat emosi, lalu kemudian marah-marah, sumpah serapah, kebun binatang semua keluar dari ucapan bibir kita. Hati-hati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus bukan saja ketika kita hari Minggu duduk beribadah di gereja. Tapi bagaimana keseharian kita dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Itu juga penting untuk diperhatikan. Sifat persembahan yang benar yang kedua yaitu kudus. Kita telah mati bagi dosa. Sekarang kita hidup untuk kebenaran. Kita telah mati bagi dosa. Tadinya kita hamba dosa. Sekarang kita hamba kepada Kristus. Hamba kepada kebenaran. Amin. Tubuh kita bukan milik kita lagi sekali lagi. Tubuh kita milik Dia. Kepada siapa kita mempersembahkan. Dan yang ketiga berkenan kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kata berkenan kepada Allah ini artinya yang dapat diterima atau yang menyenangkan hati Allah. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu dalam hidup kita. Selama ini, pertanyakan pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu tidak perlu jawab hari ini. Bapak Ibu jawab saja dalam hati masing-masing. Apakah kelakuan saya, pikiran saya, di tengah-tengah keluarga saya, sebagai papa, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sudahkah saya menyenangkan Allah atau belum? Ataukah saya hidup semau diri saya sendiri? Yang dapat diterima, yang menyenangkan hati Allah, apakah kita sudah kerjakan di dalam hidup ini? Maka Bapak Ibu, persembahan yang hidup belum tentu kudus, persembahan yang hidup dan kudus belum tentu berkenan kepada Allah. Nah, saya mau kasih tahu begini. Gimana Pak? Hidup belum tentu kudus, kudus belum tentu berkenan kepada Allah. Kita hidup, persembahkanlah ini lengkap. Paulus ini ngomong persembahan yang hidup,
baru kemudian kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup, tadi saya katakan hidup yang sudah diubahkan. Tapi orang yang hidup yang sudah diubahkan, belum tentu dia menjadi kudus. Ya bisa jadi masih ya dosa-dosa, masih dosa dikerjakan lah. Sudah percaya Yesus nih, hidupnya sudah hidup yang baru nih, betul. Tapi belum kudus di hadapan Tuhan. Dalam kekudusan yang progresif, dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Tapi yang hidup dan kudus belum tentu berkenan kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena terkadang kita ini seringkali hanya melaksanakan, yang penting saya tidak melanggar perintah-perintah yang negatif. Betul enggak? Kita sering berpikir begitu ya. Ada perintah jangan membunuh. Kalau enggak membunuh sudah baik atau betul Bapak Ibu? Sudah baik ya. Wong saya enggak membunuh Tuhan. Baik dong. Ada perintah jangan berzina. Saya tidak berzina, sudah baik atau belum? Sudah baik. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Tidak mengucapkan saksi dusta sudah baik atau belum? Baik. Tetapi masalahnya ada orang-orang yang semacam itu lalu kemudian hidupnya jadi pasif. Dalam sejarah itu ada namanya kaum Eseni. Di dalam sejarah Israel ya. Kaum Eseni itu hidupnya cuma semedi aja di gua. Enggak mau ketemu orang lain. Berinteraksi hanya dengan kelompoknya saja. Tapi bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Tuhan bukan mengutus kita untuk kita lalu kemudian masuk ke dalam gereja. Tuhan bukan mengutus kita untuk kita masuk ke dalam gua, lalu terpisah dari orang-orang lain, memisahkan diri menjadi orang yang eksklusif, lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Memang betul engkau kudus. Wong memang terpisah dari wanita, terpisah dari makanan, minuman. Tidak membuat kita menjadi bernafsu, tidak membuat kita menjadi melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tetapi kita cuma stop pada sesuatu yang pasif. Firman Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang pasif. Tuhan tidak pernah perintahkan ketika ada musuhmu, engkau cuman mengampuni saja. Oke, yang penting saya sudah mengampuni, stop ya. Tapi hubungan kita yang dulu, kita sering berinteraksi, sekarang stop. Saya tidak mau. Tapi Tuhan tidak pernah memerintahkan begitu. Tuhan justru memerintahkan balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau dalam kisahnya Elisa, kasih mereka makan. Menumpuk, dengan demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Kata firman Tuhan. Doakan mereka, kasihi mereka, berkati mereka. Bisa enggak Bapak Ibu? Kalau cuma mengampuni ya mungkin banyak orang bisa sih. Tapi bagaimana kalau engkau memeluk orang yang sudah membunuh anakmu misalkan. Ada kisah ketua yayasan kami di STTI seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu. Anaknya dibunuh, anaknya mengalami pembunuhan secara sadis. Tapi kemudian ibu ini bisa mendatangi si pembunuhnya bersama dengan pacar gelapnya. Lalu kemudian dipeluk anak ini. Anggaplah aku sebagai mamamu, aku mengampuni kamu. Wow. Jadi yang pasif belum tentu menyenangkan Allah. Engkau memang hidup dan hidup dalam kekudusan. Tapi engkau belum tentu menyenangkan Allah. Dalam hal apa itu? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memberitakan Injil kepada sesama kita. Perintah itu kan bukan cuma perintah yang negatif. Perintah negatif kalau dilaksanakan dosa. Lah perintah positif kalau tidak dilaksanakan kan juga berdosa Bapak Ibu. Betul ya? Firman Tuhan mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Ya kan? Tapi seringkali kita tidak meminta. Kita tidak berdoa kepada Tuhan. Berdoalah. Tapi seringkali kita tidak mau berdoa sama Tuhan. Renungkanlah, bacalah.
renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Tapi seringkali kita tidak melakukannya. Firman Tuhan mengatakan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Sudahkah perintah-perintah yang juga bernada positif ini kita lakukan? Atau kita selama ini cuma pasif-pasif saja? Ya sudahlah, saya jadi pengikut Kristus gini-gini saja, enggak apa-apa. Yang penting saya mendekam di gereja, atau yang penting saya mendekam di kamar, saya menjadi eksklusif untuk orang lain. Saya tidak peduli sama orang lain, tidak ada masalah. Yang penting hubungan sama Tuhan itu baik-baik saja. No, Tuhan tidak pernah minta itu. Tuhan minta kita juga aktif, proaktif dalam kita mengikut Tuhan. Sehingga lengkaplah hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Kata firman Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Next. Nah, kata ten latrean logiken humon, latrean itu artinya pengabdian. Kalau dalam bahasa perjanjian lama itu kita itu melayani Tuhan. Itu adalah penyembahan, itu adalah pelayananmu, kita melayani menghamba. Sebagai logiken, yang logiken itu yang wajar, sehati, sejati dan seharusnya demikian. Nah biasanya dalam teks-teks lain digunakan untuk sesuatu yang rohaniah atau batiniah. Tapi karena ini konteksnya tubuh, jadi tidak mungkin Paulus maksudnya itu. Jadi persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah persembahan yang wajar, persembahan yang seharusnya demikian. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu sudah menikmati kasih karunia Allah, tapi Bapak Ibu tidak mempersembahkan tubuh, tidak totalitas dipersembahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, justru itu yang tidak wajar. Maka jangan jadi orang Kristen yang tidak wajar. Jadi Bapak Ibu, berdoa, menginjil, jangan Bapak Ibu menganggap diri sebagai, nih saya nih sudah berdoa, menginjil, mempersembahkan yang banyak buat Tuhan. Kata firman Tuhan, kadang-kadang orang kan sombong rohani ya, menjadi sombong rohani. Aku sudah melakukan segala-galanya untuk Tuhan. Nih, aku lebih daripada kamu nih. Tapi kata firman Tuhan, ndak usah berbangga diri. Itu sesuatu yang wajar, sejati, dan memang seharusnya demikian. Justru kalau engkau tidak berdoa, itu yang ndak wajar. Kalau menjadi pengikut Kristus, lalu kemudian menjadi orang yang pelit, itu yang tidak wajar. Kalau menjadi pengikut Kristus, lalu kemudian tidak bisa mengasihi sesamanya, boro-boro mengasihi musuhnya, mengasihi keluarganya, mengasihi temannya, sahabatnya sendiri tidak bisa. Itu sesuatu yang justru tidak wajar menurut firman Tuhan. Nah, Paulus gunakan kata mempersembahkan tubuh itu sebetulnya untuk mengkontraskan dengan perjanjian lama. Perjanjian lama seseorang itu juga bawa korban. Tapi sekarang korban persembahan perjanjian lama yang biasanya korban hewan itu, yang sekarang kita harus bawa itu adalah diri kita sendiri. Sudahkah diri kita ini kita komitmenkan, kita persembahkan untuk Tuhan? Sudahkah kita tidak lagi hitung-hitungan waktu dengan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk Tuhan? Bukan disisakan ya, sisa-sisa, itu kalau sisa-sisa. Tapi berapa waktu yang kita sudah berikan untuk Tuhan dalam hidup ini? Setiap hari berapa jumlah waktu yang kita berikan untuk Tuhan dan kita berikan untuk keluarga kita atau untuk kepentingan kita pribadi, untuk pekerjaan kita. Porsinya banyak mana? Ketika kita ada di gereja dan di luar gereja, hidup kita sama atau beda di dalam gereja dan di luar gereja. Sebab kadang hidup di dalam gereja bertemu sama orang-orang yang seiman, sama-sama terang, hidup kita baik-baik saja. Tapi ketika di luar bertemu dengan kegelapan,
orang-orang yang tidak kenal Kristus, lalu kemudian hidup kita ikut-ikutan dengan mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Dan mulai hari ini, mari mau merepotkan diri untuk Tuhan, lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini mungkin. Mari, kalau ada pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak Gembala atau Bapak Rudi mengatakan, Bapak Ibu kita sekarang akan begini. Nah Bapak Ibu menjadi orang yang paling cepat untuk responsif terhadap hal-hal itu. Saya mau bersedia untuk melakukannya untuk Tuhan. Saya mau jadi orang yang paling pertama untuk bersedia untuk Tuhan. Mau dicatat, tidak peduli. Yang penting saya mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Miliki perencanaan jangka kekal yang baik mulai malam ini. Kita tidak pernah tahu usia seseorang itu berapa. Saya memang masih muda, mungkin jauh lebih muda daripada Bapak Ibu, beberapa di antara Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi who knows, siapa yang tahu nanti sore terjadi apa. Atau nanti 5 menit lagi terjadi apa, tidak ada yang tahu. Maka sepanjang kita masih diberi kesempatan, nafas kehidupan oleh Tuhan, maka disitulah kita masih beroleh kesempatan untuk kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita ini. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita, persembahan kita yang benar, yang sejati, yang wajar, dan yang seharusnya demikian. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan untuk kita menyanyikan lagu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi dibejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Amin, amin, haleluya. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, oh, agar aku menyenangkan-Mu. Yang rindu berkomitmen buat Tuhan, angkat tangan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat yang berkomitmen untuk Kau Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima hari ini. Biarlah kami membuka telinga lebar-lebar, dan firman boleh masuk tertanam dalam hati kami. Kami renungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mengajar kami lebih lagi, untuk mengiluminasikan, mencerahkan kami, agar kami dapat menangkap maksud isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Ternyata dari kebenaran firman-Mu, kami tahu Engkau bukan mencari persembahan kami, tetapi Engkau lebih mencari kepada pribadi kami. Dan biarlah pagi hari ini kami berkomitmen untuk membawa pribadi kami sebagai persembahan yang hidup, kudus,
dan berkenan kepada Allah, menyenangkan, menyukakan hatimu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong kami, untuk kami jadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati gereja GPT Logos ini. Dari mulai Bapak Gembala, Ketua Majelis, semua majelis yang ada, para jemaat-jemaat, semuanya boleh bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu roh, untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Pakai kehidupan mereka secara pribadi menjadi alat Tuhan yang luar biasa, untuk membawa banyak jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Kristus, menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang pada hari ini, diberkati Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan dari lawatan Tuhan. Semuanya dilawat oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Yang sedang ada dalam beban permasalahan pergumulan kami, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. GPT Logos ini diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Daerah di kota Surabaya ini diberkati Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan juga setiap kehidupan kami, pakailah kami menjadi alat-alat-Mu. Mulai pagi ini kami mau berkomitmen untuk tidak mau lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk kami mau merepotkan diri untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami, perlengkapi kami, mampukan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Menyenangkanmu. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata akan memimpin ibadah perjamuan kudus. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dipersilakan rekan-rekan sepelayanan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayani. Senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Hanya itu Segala puji, hormat dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Senyamang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Untuk bermanifestasi dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus pagi hari ini kami laksanakan. Haleluya. Amin. menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, dipersilakan bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur tetapi tubuh dan darah Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
sebagai peringatan untuk aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Kristus di atas kepala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas sakramen perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah perjamuan kudus pada pagi hari ini sungguh-sungguh membuat perjalanan kehidupan kami. Tidak sekedar hidup Tuhan, tapi menjadi kudus di hadapan-Mu. Dan bertambah lama, bertambah berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tambahkan terus iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk kami terus semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Siahan ya. Saya lebih kenal marganya daripada nama awal dan nama tengah. Dan juga ada persembahan dari Ibu. Ya Ibu ini kenal saya kenal baik ya. Waktu kami ke Cina, wah Robert pernah ke Cina, wah pernah, biar saya enggak ada uang udah keliling Asia ya. Ini baik sekali dan kita berikan yang kita dukung dalam doa terus supaya Tuhan memberkati dan membalas semua berkat dari Ibu ini. Tidak ada lagi ucapan yang lain, kita siapkan persembahan kita. Kita akan nyanyikan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah di mana tepuk tangannya untuk Tuhan. Tiada terkira, hey! Aku tak dapat balas besar kasih. Hey! Oh besarkan nama kita, mari sama-sama katakan Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang ajaib. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Siahan akan menutup kebaktian ini dengan berkat Tuhan. Hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Kami bersyukur di akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Persekutuan yang indah dengan Engkau lewat perjamuan Tuhan pada pagi hari ini juga kami telah nikmati. Biarlah kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami senantiasa mengingat akan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Dan kami boleh memberitakan kematian, kebangkitan, dan akan datangnya Engkau kali yang kedua menjemput kami anak-anak-Mu. Tuhan tolong jamah dan memberkati para jemaat, sidang jemaat yang ada di GPT Logos ini semakin maju dan berkembang secara luar biasa. Baik lewat pertumbuhan secara kuantitas maupun pertumbuhan secara kualitas kami. Dan Tuhan menjamah dan memberkati mulai dari Bapak Gembala, Wakil Gembala,
para majelis yang ada, seluruh jemaat-jemaat yang ada, semuanya diberkati Tuhan, semuanya semakin mengalami progres yang semakin maju di dalam Engkau. Kami berdoa untuk pemerintahan di sekitar kami, RT RW yang ada di tempat ini, kelurahan kami, Bapak Lurah kami, Bapak Camat kami, juga wali kota kami, wakil wali kota yang ada, bahkan sampai dengan Bapak Presiden, Wakil Presiden, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dijamah oleh Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan mereka untuk mengayomi setiap kami, segenap rakyat Indonesia, dengan takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, dengan keseriusan, dengan kesungguh-sungguhan yang daripada Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk mereka sebagai pemimpin-pemimpin kami. Tuhan jamah dan berkati. Indonesia diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Kota Surabaya ini diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Lingkungan di tempat kami masing-masing bertempat tinggal juga diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, boleh satu saat mereka boleh percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan selamat kasih pribadi. Ada lawatan besar-besaran di negeri kami sehingga kau boleh mengadakan pemulihan buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Berkati jamaah, setiap jemaat-jemaatmu Tuhan yang ada di tempat ini, keluarga yang disharmonis diharmoniskan oleh Tuhan. Setiap keluarga-keluarga kami, kehidupan kami secara pribadi, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terobosan-terobosan baru ada dalam kehidupan kami masing-masing, sebab kami mengandalkan Engkau satu-satunya tempat pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tibakan di rumah dengan selamat, tidak ada masalah apapun. Kami boleh berjumpa kembali dengan keluarga besar kami yang ada dengan membawa berkat, sukacita, penghiburan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kami boleh membagikan setiap apa yang kami peroleh dari tempat ini ketika kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, dengan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami ini secara pribadi Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah semakin hari hidup kami semakin terus-menerus berkenan kepada Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu dengan tanpa tawar-menawar, tanpa kami kurang-kurangi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Allah bekerja di dalam kami, melalui kami, dimanapun kami berada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang, angkat kedua tangan kita, kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan persekutuan dari Allah Roh Kudus adalah menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pribadimu, pekerjaanmu, keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kakek nenekmu, diberkatilah keluarga besar kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Dan berkati kita sekalian.